Sumber hukum dalam arti material dan formil. Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-16. Disediakan oleh Global Tutorial. Hans Kelsen, dikutip oleh Jimli Asidiki dan M. Ali Safaat, menyatakan sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum, khususnya alasan paling akhir, norma dasar menjadi sumber hukum. CST Kansil mengemukakan bahwa sumber hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa sumber hukum dilihat dari 1. Sumber hukum historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Dalam segi historis atau sejarah, sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu a. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenalnya hukum secara historis, dokumen-dokumen kuno, lontar dan sebagainya. B. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya. 2. Sumber hukum arti sosiologis. Salah satu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dan sebagainya. 3. Sumber hukum dalam arti filosofis. Menyatakan asal dari isi hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis terdiri atas sumber isi hukum, dan sumber kekuatan mengikat dari hukum. Terdapat 3 pandangan dari sumber isi hukum, yaitu, a. Pandangan teoritis. Pandangan bahwa isi hukum berasal dari Tuhan. B. Pandangan hukum kodrat. Pandangan bahwa isi hukum berasal dari akal manusia. C. Pandangan mazhab historis. Pandangan bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Sedangkan, sumber kekuatan mengikat dari hukum, berarti mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. 4. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum ini dapat dilihat dari segi terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Marhaenis membedakan sumber hukum menjadi 2 ditinjau dari 1. Sumber hukum filosofis ideologis. Merupakan sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional, atau internasional sesuai dengan falsafah dan ideologi dari suatu negara seperti liberalisme, komunisme, Leninisme, Pancasila. 2. Sumber hukum yuridis. Merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis, yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sebagian besar sarjana hukum biasanya lebih mengutamakan sumber hukum formal, baru setelah itu sumber hukum material apabila hal itu dipandang perlu. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, maka sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum adalah asal mula hukum. Pada dasarnya, sumber hukum dibedakan atas 2 macam, yaitu, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material, Wellbrown. Utrecht menyatakan bahwa sumber-sumber hukum material yaitu perasaan hukum-hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum, yang menjadi faktor penentu dari isi hukum. Menurut Algra, sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum material adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu, a. Faktor ideal. Beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. B. Faktor real. Hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang termasuk faktor real antara lain, 1. Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 2. Adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi pola tingkah laku yang tetap. 3. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan. 4. Berbagai gejala dalam masyarakat. Marhaenis mengemukakan bahwa sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUHP yang segi materialnya ialah mengatur tentang pidana umum,
kejahatan, dan pelanggaran. Sedangkan KUH Perdata, dari segi materialnya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa. Selain itu, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum atau sumber dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum material peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPRS nomor XX-MPRS 1996 menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum material peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum mengandung pengertian bahwa semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik formil maupun material, seluruhnya bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam arti material karena a. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. b. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. c. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan, segala peraturan perundang-undangan atau hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pancasila sebagai status fundamental norm atau kaidah negara yang fundamental pertama kali disampaikan oleh Notonegoro. Pancasila suatu kesusilaan positif, suatu etika kenegaraan, yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Turut ditegaskan oleh M. Soli Lubis yang menyatakan, Pancasila sebagai landasan ideal dan sumber hukum material, menentukan isi, materi, bahkan jiwa, semangat, peraturan-peraturan hukum mengenai pengelolaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau lebih tepatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten, kota. Sumber hukum formil, Ken Brown. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formil terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan para penegak hukum. Singkatnya, sumber hukum merupakan kausa efisien dari hukum. Algra mengemukakan bahwa sumber hukum formil ialah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Utre menyatakan bahwa sumber-sumber hukum formal yaitu yang menjadi determinan formal membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum. Dalam sumber hukum formil, terdapat sumber hukum penting yang berada di bidang hukum tata negara, yaitu proklamasi dan revolusi kemerdekaan, Kaup Detat yang berhasil, serta takluknya suatu negara kepada negara lain. Sanusi mengatakan bahwa sumber hukum yang umum disebut sumber hukum yang normal, sedangkan proklamasi, revolusi, Kaup Detat dan takluknya suatu negara kepada negara lain disebut sebagai sumber hukum abnormal. Selain itu, Utrecht menambahkan agama sebagai hukum formal. Sumber hukum formal antara lain, undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi,
dan pendapat ahli hukum terkenal. Undang-undang. Dalam ilmu hukum, undang-undang terbagi menjadi undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Pembagian tersebut pertama kali dikemukakan oleh Paul Laben, seorang pakar hukum Jerman. Paul mengemukakan bahwa undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas, sehingga kaidah hukum itu menurut sifatnya mengikat. Buys menamakan undang-undang dalam arti material sebagai setiap keputusan pemerintah, penguasa, yang menurut isinya, materinya, mengikat langsung setiap penduduk suatu daerah tertentu. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Perbedaan antara undang-undang dalam arti material dan formal terletak pada sudut tinjauannya, di mana undang-undang dalam arti material dilihat dari segi mengikat umum, sedangkan dalam arti formal dilihat dari pembuatan dan pembentukannya. Undang-undang atau statute itu sendiri menurut Bagirmanan, adalah sebagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Tidak salah bila dikatakan bahwa undang-undang itu hukum, kecuali dikatakan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang. Sebab di luar undang-undang terdapat kaidah hukum lain seperti hukum kebiasaan, hukum adat, dan jurisprudensi. Suatu undang-undang dinyatakan berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap undang-undang yang telah selesai disusun harus diundangkan. 2. Pejabat yang mengundangkannya adalah Menteri Sekretaris Negara. 3. Tempat mengundangkannya adalah dalam lembaran negara. 4. Mulai berlaku dan mengikatnya suatu undang-undang biasanya disebutkan dalam undang-undang tersebut. 5. Apabila mulai berlakunya tidak ditentukan, ada ketentuan bahwa setelah undang-undang itu diundangkan, maka berlakunya undang-undang untuk daerah Jawa dan Madura adalah 30 hari, sedangkan di luar daerah tersebut 100 hari sejak diundangkan, tetapi ini tidak terjadi lagi karena majunya teknologi dan informasi. Suatu undang-undang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat umum dan komprehensif. 2. Bersifat universal. 3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Setelah berlaku dan mengikatnya suatu undang-undang, maka setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang dan dengan demikian ia terikat oleh undang-undang tersebut. Ketika melanggar undang-undang, maka pelanggarnya dilarang beralasan bahwa ia belum atau tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Hal tersebut biasa dikenal dengan fikti hukum atau fiksi hukum. Apeldoorn menyatakan bahwa fikti yaitu kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar atau dalam kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Terdapat asas tentang berlakunya suatu undang-undang, yaitu, 1. Asas tidak berlaku surut. 2. Asas lex posterior derogat legi priori. 3. Asas lex superior derogat legi inferiori. 4. Asas lex specialis derogat legi generali. 5. Asas undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa kekuatan berlakunya apabila 1. Dibatalkan dengan cara terang-terangan, apabila undang-undang yang baru berisi ketentuan yang membatalkan undang-undang yang sedang berlaku, dan secara diam-diam, apabila dikeluarkan undang-undang yang baru yang berisi ketentuan yang berlawanan dengan undang-undang yang masih berlaku. 2. Waktu berlakunya sudah lampau. 3. Dalam kenyataannya memang tidak dapat berlaku lagi. 4. Bertentangan dengan suatu traktat yang sedang berlaku. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan berbagai asas dibedakan menjadi 2, yaitu, 1. Asas formal A. Asas tujuan yang jelas. B. Asas organ atau lembaga yang tepat. C. Asas perlunya peraturan. D. Asas dilaksanakan. E. Asas konsensus. 2. Asas material. A. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. B. Asas dapat dikenali. C. Asas perlakuan yang sama dalam bidang hukum. D. Asas kepastian hukum. E. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan, dan 7. Keterbukaan. Kebiasaan dan adat. Kebiasaan dan adat atau custom, merupakan sumber hukum. Namun, kebiasaan dan adat itu tidak sama. Tata hukum yang bersumber pada kebiasaan disebut hukum kebiasaan, sedangkan yang bersumber pada adat istiadat disebut hukum adat. Tidak melupakan bahwa masyarakat asli Indonesia tunduk pada adat Rej atau hukum adat. Terdapat perbedaan pula antara hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat. Hukum adat adalah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat, dan bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Secara substantif, konsep hukum adat adalah sinonim dengan konsep hukum kebiasaan, sedangkan secara objektif, Supomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Supomo memberikan pengertian bahwa hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri. Tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum, yaitu hukum positif. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa selain adat yang bersanksi hukum adat, terdapat adat yang tidak bersanksi. Untuk melihat adat yang bersanksi atau tidak bersanksi yaitu dari keputusan-keputusan penguasa adat. Sanksinya adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan itu. Hal ini merupakan anggapan terhari yang disebut dengan teori keputusan. Menurut teori ini, hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta, spontan, dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Bagian terbesar hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, sebab hukum adat harus menggali dalam realitas sosial, sehingga hukum adat hanya dapat diketahui dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan penguasa adat. Sebagian keputusan-keputusan penguasa adat dikumpulkan dalam kumpulan-kumpulan jurisprudensi adat, buku-buku atau karangan tentang adat dan literatur hukum adat. Tetapi, apabila peraturan hukum adat telah diubah dan belum dapat dibaca dalam buku-buku atau karangan tentang adat atau tidak dapat ditemukan dalam kumpulan-kumpulan jurisprudensi adat, maka yang ingin mengetahuinya harus bertanya kepada yang berkuasa dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum kebiasaan. Keberadaan kebiasaan sering dikaitkan dengan masyarakat primitif. Hal tersebut tercermin dari penggambaran yang dilakukan oleh Platon dalam pembahasannya tentang asal-usul dan batasan dari kebiasaan. Kebiasaan menjadi sumber kaidah. Hukum kebiasaan merupakan himpunan kaidah-kaidah yang meskipun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam realitasnya ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai hukum dan sejauh ini telah dipertahankan oleh masyarakat. Sebagai sumber hukum, kebiasaan memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap subjek hukum. Kebiasaan merupakan kaidah hukum yang bersifat abstrak, umum, seperti kaidah dalam peraturan perundang-undangan. Scholten berpandangan bahwa barang siapa mendasarkan diri pada hukum kebiasaan, maka ia mendasarkan diri pada fakta. Apabila fakta itu dibantah, maka fakta itu harus dibuktikan. Apabila faktanya sudah pasti, maka kesimpulannya apakah dalam fakta tersebut ada hukum kebiasaan adalah kesimpulan dari hakim. Pandangan Scholten akan eksistensi kebiasaan akan menjadi suatu isu hukum apabila terjadi sengketa dan kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum dalam rangka problem solving. Hukum kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan disebut konvensi. Konvensi adalah hukum yang tumbuh dalam penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan, mendinamisasi kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Kebiasaan bukan berarti ditaati oleh semua penduduk suatu negara, tetapi juga terdapat kebiasaan daerah yang ditaati oleh penduduk suatu daerah. Menurut ajaran klasik, agar hukum kebiasaan ditaati maka harus memenuhi syarat sebagai berikut: A. Sesuatu perbuatan yang tetap dilakukan orang. B. Keyakinan bahwa peraturan itu harus dilakukan karena telah merupakan suatu kewajiban atau keharusan menurut ajaran klasik. Hukum kebiasaan merupakan kaidah yang diberi sanksi hukum, terjadi karena suatu proses tertentu. Apabila kedua pihak dalam proses tersebut menganggap kebiasaan ini sebagai perbuatan yang tidak dapat diubah begitu saja, maka disinilah timbul hukum, yaitu hukum kebiasaan.
Hukum kebiasaan terbagi menjadi 1. Kebiasaan yang menimbulkan hukum. 2. Kebiasaan yang menyebabkan berubahnya hukum yang sedang berlaku. 3. Kebiasaan yang menggugurkan hukum yang berlaku. Hukum kebiasaan dan hukum adat. Bagi bangsa Indonesia, kebiasaan dan adat istiadat tidak sama. Tata hukum yang bersumber pada kebiasaan disebut hukum kebiasaan, sedangkan yang bersumber pada adat istiadat disebut hukum adat. Perbedaan antara kebiasaan dan adat hanya perbedaan asal. Adat merupakan sebagian dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat yang berasal dari suatu sumber hukum formil yang dianggap sakral atau suci. Adat berhubungan dengan tradisi rakyat secara turun-menurun. Berikut perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan. A. Hukum adat asal-usulnya bersifat sakral atau suci. Hukum kebiasaan yang dipertahankan oleh para penguasa adat, tidak termasuk lembaga-lembaga pemerintahan. B. Hukum adat sebagian besar terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis. Traktat. Traktat atau treaty, adalah perjanjian antar negara. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, maka disebut traktat bilateral, sedangkan apabila perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, maka disebut traktat multilateral. Traktat multilateral terbagi atas dua. 1. Traktat bersifat terbuka. Adalah suatu perjanjian yang masih memungkinkan menerima peserta negara lain, walaupun traktat tersebut telah berlaku dan negara lain itu tidak ikut serta dalam pembentukannya. 2. Traktat bersifat tertutup. Adalah suatu perjanjian yang sudah tidak mungkin lagi diikuti oleh negara lain yang tidak ikut serta dalam pembentukannya. Traktat memuat hukum yang berlaku di wilayah masing-masing negara bersangkutan. Maka, untuk tata hukum nasional, traktat merupakan sumber hukum yang formil. Mokhtar Kusumaatmadja berpendapat, kesulitan yang ditemui dalam mempelajari perjanjian internasional disebabkan banyaknya istilah yang digunakan, seperti traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan sebagainya. Namun, secara yuridis semuanya merupakan perjanjian internasional. Proses pembuatan traktat menurut pendapat klasik, yaitu 1. Tahap penetapan. Penetapan isi perjanjian oleh para wakil negara peserta perjanjian dalam suatu konferensi internasional. Tahap ini biasanya menghasilkan suatu konsep traktat. 2. Tahap persetujuan. Persetujuan isi perjanjian oleh Badan Perwakilan Rakyat masing-masing, sebelum disahkan atau diratifikasi pemerintah negara tersebut. 3. Tahap ratifikasi. Tahap di mana konsep yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat kemudian disahkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pada tahap ini traktat dianggap telah berlaku, dan sejak tahap ini isi perjanjian menjadi bagian dari hukum positif negara bersangkutan. 4. Tahap pelantikan atau pengumuman. Tahap terjadinya tukar-menukar piagam perjanjian di antara negara-negara peserta sebagai tanda penerimaan isi perjanjian oleh semua pihak dan diundangkan dalam lembaran negara. Walaupun pengundangan ini bukan merupakan syarat mutlak berlaku tidaknya suatu traktat. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, dalam membuat perjanjian internasional dikenal 3 tahap, yaitu 1. Tahap perundingan atau negosiasion. Tahap di mana para pihak merundingkan isi perjanjian yang akan dibuat. 2. Tahap penandatanganan atau signature. Tahap berlakunya suatu traktat, sebab traktat tersebut dianggap telah mempunyai kekuatan berlaku. 3. Tahap pengesahan atau ratification. Tahap di mana setiap negara peserta perjanjian telah mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut. Menurut Konvensi Wina 1968, pembentukan suatu perjanjian internasional diwajibkan melalui tahap-tahap berikut. 1. Full powers. Tahap awal, di mana dalam tahap ini dibuktikan apakah para wakil negara peserta perjanjian memiliki kewenangan mewakili negaranya atau tidak. 2. Adoption. Para wakil negara peserta perjanjian menyetujui isi perjanjian setelah melewati proses negosiasi. 3. Authentication. Masing-masing wakil negara peserta memeriksa apakah teks perjanjian sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati atau tidak. 4. Consent to be bound. Para peserta perjanjian menyatakan tunduk dan terikat pada isi perjanjian dan akan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik pacta sunt servanda. Utrecht mengemukakan bahwa mengikatnya traktat pada umumnya didasarkan atas 2 asas, yaitu 1. Asas pacta sunt servanda. 2. Asas primat hukum internasional. Yang dapat mengadakan suatu traktat adalah subjek hukum internasional yaitu 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. Palang Merah Internasional, ICRC.
4. Organisasi internasional itu, ILO, WHO, IBRD, UNESCO, IMF, FAO. 5. Individu. 6. Pemberontak dan para pihak dalam sengketa. Jurisprudensi. Jurisprudensi atau case law, judgment law. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata jurisprudens dalam bahasa Belanda dan jurisprudens dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jurisprudensi diartikan, ajaran hukum melalui peradilan dan himpunan putusan hakim. Di Jerman, istilah jurisprudensi dikenal sebagai Überlieferung, sedangkan istilah jurispruden berarti ilmu hukum dalam arti sempit atau aliran hukum. Subekti mengemukakan bahwa jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Singkatnya, jurisprudensi adalah putusan pengadilan. Suatu putusan hakim dapat disebut jurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok, yaitu, 1. Keputusan atas sesuatu peristiwa, apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan. 2. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap. 3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama. 4. Memenuhi rasa keadilan. 5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Jurisprudensi merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus, hakim harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya. Jurisprudensi sebagai kaidah hukum bersifat konkret. Jurisprudensi berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum paling penting dalam sistem hukum di samping peraturan perundang-undangan. Dari sudut teori hukum, putusan pengadilan sangatlah penting karena hakim sesuai dengan kewenangannya memiliki apa yang disebut rule of recognition. Rule of recognition merupakan konsep yang dikemukakan oleh Hart, di mana kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. Hakim mungkin menerapkan kaidah yang oleh umum tidak dipandang sebagai kaidah hukum, tetapi ketika hakim menerapkan kaidah tersebut maka karena kewenangannya kaidah tersebut menjadi kaidah umum. Jurisprudensi menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam artian jurisprudensi ini telah mencipta hukum, tanpa memperhatikan apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Terdapat 2 asas yang dianut dalam setiap jurisprudensi, yaitu 1. Asas preseden. Asas preseden atau dapat juga disebut sebagai stare decisis pada dasarnya seorang hakim dalam memutus perkara harus berdasar kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Asas preseden ini dianut di negara Anglo-Saxon atau negara common law yakni Amerika Serikat, Inggris dan Afrika Selatan. 2. Asas bebas. Asas bebas. Dalam hal tidak ada putusan hakim dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya. Asas ini dianut di negara-negara Eropa kontinental atau civil law seperti Belanda, Prancis dan Indonesia. Kedua asas tersebut dianut dan dikenal di Indonesia. Asas preseden dapat dijumpai dalam suasana peradilan hukum adat sedangkan asas bebas dapat dijumpai dan diberlakukan dalam suasana peradilan barat. Apabila suatu putusan hakim menjadi dasar putusan hakim lain, maka putusan yang pertama menjadi sumber hukum. Putusan hakim semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum hakim. Alasan penyebab hakim mengikuti putusan hakim lain yaitu 1. Sebab psikologis. Seorang hakim mempunyai kekuasaan, terutama apabila putusan itu dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. 2. Sebab praktis. Seorang hakim pengadilan negeri secara logis akan mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi kedudukannya, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Bagi pihak yang tidak menerima putusan tersebut akan meminta perkaranya dibawa ke tingkat yang kedudukannya lebih tinggi, misalnya mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
3. Sebab keyakinan. Hakim pemutus setuju dengan putusan hakim yang terdahulu. John Austin menggolongkan jurisprudensi melalui pendekatan analitis atau analytical approach sebagai berikut. 1. Expositoral jurisprudence, yaitu mengkaji hukum sebagaimana adanya, as it is. 2. Censorial jurisprudence, mengkaji hukum sebagaimana seharusnya, as it right to be. Salmon dan Holland melalui pendekatan teoritis dan filosofis menggolongkan jurisprudensi sebagai berikut. 1. Analytical jurisprudence, analisis dari prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun aspek etisnya. 2. Historical jurisprudence, studi tentang perkembangan konsep hukum yang fundamental. 3. Ethical jurisprudence, studi mengenai kegunaan dan tujuan yang harus dicapai oleh hukum. Patton mengemukakan tentang adanya 3 golongan jurisprudensi sebagai berikut. 1. Pure science of law. Mengonsentrasikan penyelidikannya pada teori-teori hukum yang bersifat abstrak, yaitu berusaha untuk menemukan elemen-elemen dari ilmu hukum murni berupa faktor-faktor yang diakui kebenarannya secara universal, terlepas dari preferensi, pandangan yang etis dan sosiologis. 2. Functional jurisprudence. Menganggap pandangan ini pandangan yang terbatas dikaitkan dengan kehadiran hukum itu, sesungguhnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. 3. Theological jurisprudence. Menganggap lingkup penyelidikan jurisprudensi bahwa hukum itu merupakan produk dari pemikiran manusia yang berkaitan erat dengan tujuannya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan dari ketentuan hukum yang lain. Namun, jika tidak ada suatu undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum dan memutus sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai keadilan. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada jurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal, disebut doktrin. Menurut Wiryono Projodikoro, dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum. Menurut beliau, seorang hakim hanya merumuskan hukum. Sebagai sumber hukum, jurisprudensi mempunyai arti dan kedudukan yang penting, karena dapat dijadikan sumber atau acuan dalam 1. Pembentukan undang-undang. 2. Mengambil putusan terhadap masalah yang sama oleh hakim lainnya terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum ditemukan hukumnya. 3. Mengembangkan ilmu hukum melalui putusan-putusan peradilan. Kewenangan hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, maka dengan melihat peranan jurisprudensi dalam dunia peradilan, dapatlah dikatakan bahwa jurisprudensi pada dasarnya mempunyai berbagai fungsi, yaitu 1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama. Dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan. 2. Dengan adanya standar hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. 3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi. 4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata pun timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik, kasus demi kasus. Pendapat ahli hukum terkenal. Istilah doktrin secara umum disamakan dengan anggapan atau pendapat para ahli hukum terkenal. Namun menurut Daud Silalahi, dalam perkembangan selanjutnya doktrin tidak hanya datang dari ahli hukum, melainkan juga para ahli di bidang lain, misalnya ahli lingkungan hidup. Pakar lain yang memberi batasan ialah istilah doktrin, yaitu Vokema Andreae yang menyatakan bahwa doktrin adalah ajaran kaum sarjana hukum yang khusus dipakai sebagai kebalikan dari peradilan, jurisprudensi atau ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan atau ajaran yang dimajukan dan dikembangkan oleh pengarang dan buku pelajaran. Kedudukan doktrin sendiri dalam prakteknya sangatlah penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan hukum oleh hakim. Dalam mengambil keputusan,
Hakim seringkali mengutip pendapat atau teori dari seorang atau beberapa orang ahli hukum mengenai kasus yang dihadapinya, apalagi jika ahli hukum tersebut juga menyatakan mengenai bagaimana penyelesaian suatu kasus sampai dengan selesai. Jadi dengan kata lain kedudukan doktrin merupakan sebuah sumber hukum yang sangat berpengaruh bagi keputusan-keputusan hakim selain undang-undang. Doktrin hukum sebagai salah satu sumber pertimbangan hakim dalam menemukan hukum. Bila perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada keputusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum. Dasar hukum yang dipakai hakim pengadilan dalam menggunakan doktrin sebagai dasar putusannya antara lain, 1. Pasal 22AB dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2. Tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang melarang penerimaan atas kewibawaan ilmu pengetahuan, termasuk doktrin. 3. Kadang-kadang hakim merasa pengetahuannya di bidang hukum masih sangat terbatas, sehingga menganggap perlu mendasarkan putusannya pada pendapat para ahli yang dianggapnya lebih mengetahui. Karena ilmu pengetahuan bersifat objektif dan berwibawa, maka keputusan hakim harus bersifat objektif dan berwibawa pula. Maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim. Di bidang hukum internasional, anggapan para sarjana hukum atau doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting, yang diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 Piagam International Court of Justice yang menetapkan bahwa perkara yang diajukan ke Mahkamah Hukum Internasional harus diputuskan berdasarkan sumber hukum internasional. Yang termasuk sumber hukum internasional adalah 1. Konvensi internasional. 2. Kebiasaan internasional. 3. Asas-asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab. 4. Keputusan pengadilan. 5. Ajaran para sarjana hukum yang berkualifikasi tinggi dari berbagai negara. Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan doktrin hukum memegang peranan sebagai jembatan dan cahaya penerang. Dalam kedudukan sebagai jembatan, doktrin hukum menghubungkan antara dunia teoretik dan praktik. Sebagai cahaya penerang, doktrin hukum memberi pencerahan dan kualitas argumentasi dalam setiap pertimbangan putusan hakim. Dengan demikian, putusan hakim yang memuat doktrin hukum akan lebih berbobot dan mencerahkan. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak sejalan dengan doktrin hukum maka sesungguhnya putusan hakim tersebut kehilangan arah. Utrecht menambahkan agama sebagai sumber hukum formil. Hal ini disebabkan daerah-daerah di Indonesia pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sehingga menjadi sumber hukum yang penting sekali. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hakim dalam menentukan sikapnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan melalui pembuktian-pembuktian bukan berdasarkan a priori menemukan keputusan, sedangkan pertimbangan pembuktiannya kemudian dikonstruksi. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim telah dapat mengkonstatir, menyatakan terbukti peristiwa yang menjadi sengketa itu. Kemudian hakim harus menemukan hukumnya terhadap sengketa kedua belah pihak, di mana hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti. Oleh karena itu, hakim dituntut harus menguasai hukumnya, bahkan hakim dianggap mengetahui hukumnya. Karena tanpa dengan pengetahuan dan penguasaan hakim terhadap peraturan-peraturan hukum, tidak mungkin dapat mengklasifikasi peristiwa hukumnya. Setelah dikualifikasi, langkah selanjutnya hakim harus menemukan peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum yang telah ditemukan. Untuk itu diseleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan melalui sumber atau tempat menemukan hukumnya, yang meliputi sumber-sumber hukum formil yaitu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, traktat, putusan hakim, jurisprudensi, dan doktrin. Demikianlah materi topik ke-16 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.